Hai, selamat mendengarkan. Baiklah, besok kau mintakan nomor Lupita dan kirim padaku. Aku sendiri yang akan bicara dengannya. Baik, Tuan. Haran mendesak kasar dan menyandarkan kepalanya ke belakang jok. Maafkan aku, Lupi. Aku harus pergi. Ini aku lakukan demi kebaikan kalian. Aku tidak ingin pamanku berbuat nekat dan menyakitimu dan makku. Kalian harus aku jaga. Gumam Harlan lirih, sudut matanya menetes kristal bening. 3 jam sebelum berangkat ke bandara. Ruangan meeting di sebuah hotel. Tuan, telepon Anda bergetar. Sepertinya Tuan Alfonso yang telepon. Bisik William. Biarkan saja, aku malas mengangkatnya. Tolong diangkat dulu, Tuan. Barusan paman Tuan marah-marah padaku. Harlan mendesak kasar. Baiklah, aku keluar sebentar. Kau urus meeting ini. Baik, Tuan. Harlan mengundurkan diri dari ruangan rapat itu. Setelah di depan lobi hotel, ia mulai mengangkat telepon dari pamannya Alfonso. Halo, Paman. Harlan, kemana saja kau? Sejak tadi Paman menelponmu, tapi tidak pernah kau angkat. Maaf, Paman, aku sedang ada meeting dengan klien. Ada apa menelponku? Cepat kembali ke Belanda hari ini juga. Tidak bisa mendadak seperti ini, Paman. Masih banyak pekerjaan yang harus aku urus di sini. Kau selalu saja membantah, Paman. Ingat, tujuanmu ingin membalaskan dendam kedua orang tuamu yang telah mati dibunuh oleh orang-orang biadab seperti mereka. Apakah lupa janjimu kepada Paman? Tarikan nafas terdengar lirih. Paman, sebaiknya kita lupakan permusuhan dengan mereka. Aku sudah mengikhlaskan kepergian kedua orang tuaku. Mungkin memang itu sudah nasibnya. Walau sebenarnya aku juga tak terima penjahat itu membunuh dengan cara keji. Ucap Harlan terdengar kasar. Kau ini anak macam apa, ha? Bisanya kau bicara seperti itu? Di mana pikiranmu? Di mana hati nuranimu? Kau hanya memikirkan dirimu sendiri, tanpa peduli dengan penderitaan kedua orang tuamu itu, dan tidak ingin membalaskan dendam kedua orang tuamu yang mati sia-sia. Sungguh aku menyesal memiliki keponakan sepertimu. Aku malu pada Alfredo dan Angelica. Aku tidak bisa mendidik anaknya. Paman, jangan seperti ini. Aku hanya tidak ingin menambah musuh dalam kehidupanku. Kecuali bila mereka yang memulai permainan lagi. Aku sendiri yang akan turun tangan. Aku percaya Paman bijak dalam mengambil sikap. Kau tidak perlu menceramahi Paman. Bila kau tidak mau pulang ke Belanda, jangan salahkan Paman bila orang-orang kesayanganmu akan hidup dalam kesengsaraan. Apa maksud Paman mengancam aku seperti itu? Kau pikir Paman tidak tahu apa yang sudah kau lakukan di sana? Baiklah, akan Paman kirimkan sesuatu. Harlan membuka sebuah foto yang dikirim Alfonso. Seketika mata Harlan terbelalak, lihat foto dirinya dengan Lupita di Bali. Dari mana Paman bisa tahu aku berada di Bali dengan Lupita? Gumamnya pelan dengan sorot mata tajam. Bagaimana? Kau sudah melihatnya bukan? Apa tujuan Paman sebenarnya? Ucap Harlan lantang. Aku tahu, kau tidak ingin wanita itu mendapat celaka bukan? Kurasa kau lebih mencintai wanita itu daripada ibu asuhmu sendiri. Atau aku buat keduanya pergi dari kehidupanmu selamanya. Cukup Paman, jangan pernah kau sentuh atau menyakiti mereka berdua. Mereka tidak ada urusannya dengan kita. Baiklah, aku akan turuti kemauan Paman. Aku akan berangkat hari ini juga ke Belanda, tapi dengan satu syarat. Jangan pernah ganggu ibu asuhku dan wanitaku. Biarkan mereka bahagia di sini tanpa ada menyakitinya. Hahaha, Georgi Vangelis, berarti kau benar-benar ada hubungan dengan wanita itu. Sudah sedalam apa hubunganmu dengan wanita itu? Itu bukan urusan Paman. Oke, aku akan pulang ke Belanda. Jangan Paman menyakitinya. Bila Paman ingkar janji, aku tidak akan segan dengan Paman. Wow, keponakanku sayang. Semakin kau tumbuh besar, semakin terlihat sifat aslinya. Sepertinya kau sudah berani melawan pamanmu sendiri. Baiklah, kalau itu maumu, Paman tidak akan pernah menyentuh wanitamu atau ibu asuhmu selama kau menuruti perintah Paman. Baiklah. Ucapnya tegas, Harlan langsung memutuskan telepon pamannya dengan kesal. Astaga ya Tuhan, Lupi. Harlan memijit keningnya. Ini yang aku takutkan, pamanku bisa nekat. Tidak peduli keponakan, teman atau lawan. Kini Paman sudah tahu siapa Lupita. Ternyata Paman menaruh mata-mata di sini. Berarti Paman tahu semua aktivitasku. Apakah William berkhianat denganku? Demi kebaikan Lupita dan ibu asuh, biarlah aku pergi untuk sementara. Aku akan memantau mereka dari jauh. Tuan Georgi, Will, apa ada sesuatu? Sepertinya Tuan kurang sehat. Bagaimana dengan meetingnya? Tuan Haruka mencari Anda. Siapkan tiket penerbangan ke Belanda hari ini. Malam ini juga aku harus berangkat ke sana. William membelalakan matanya. Hari ini juga Tuan? Iya, kau tahu sendiri seperti apa sifat Paman. Kemauan Paman tidak akan bisa dibantah. Aku tidak ingin orang-orang yang aku sayangi terluka. Baik Tuan, segera saya pesankan tiket ke Belanda malam ini juga. Oh iya, tadi di lewat telepon, Ibu Asuh sudah menunggu di kafe. Kita temui Tuan Haruka dulu, baru kita temui Mak di kafe.
selanjutnya berangkat ke bandara. Harlan masih menatap keluar jendela, menikmati jalan raya ibu kota. Sesekali ia hempaskan nafas kasar untuk menghilangkan sesak di dadanya. Tuan, sudah sampai di bandara. Tuan, panggil William sekali lagi. Harlan menoleh dan membuka pintu mobil. William memarkirkan mobil di sisi jalan dan keluar dari dalam mobil, mengikuti langkah Harlan yang berjalan cepat masuk ke dalam bandara. Tuan, ini pasportnya. Kuharap Tuan baik-baik saja di sana. Will, jaga istriku. Apapun yang kau ketahui tentang Lupita, kabari aku. Sungguh aku sangat takut Lupita kenapa-napa. Namun, aku tak berdaya menentang pamanku yang berkuasa. Aku ingin akhiri semuanya dan menetap selamanya tinggal di sini bersama istriku dan ibu asuhku. Ucap Harlan dengan mata berembun. Bila Tuan ingin menetap tinggal di negara ini, lalu bagaimana perusahaan Tuan yang berada di Belanda? Aku sudah tak peduli. Biar saja paman yang urus. Aku hanya ingin hidup tenang, tanpa ada orang yang terus mengganggu. Semoga keinginan Tuan cepat terwujud dan secepatnya kembali ke negara ini. Bicarakan dengan Tuan Alfonso apa yang ingin menjadi keinginan Tuan, dan hiduplah bahagia bersama istri dan ibu asuh. Kalau begitu, aku berangkat dulu. Seperti pesanku, jaga istri dan ibu asuh. Untuk perusahaan, kau bisa audit dan kirim melalui email. Baik, Tuan. Harlan masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Punggung lebar itu menghilang di balik pintu. William pergi meninggalkan bandara. Setelah sampai di rumah, Lupita membersihkan diri. Ines sudah pulang sejak tadi dan tidak mau masuk karena sudah malam. Segarnya. Lupita meregangkan otot-ototnya selesai mandi. Ini sudah jam 10, kenapa Mas Harlan belum juga pulang ya? Biasanya kalau aku sudah di rumah, Mas Harlan pasti sampai juga. Seluruh ruangan dalam rumah Lupita tampak kosong. Tidak ada lagi mesin cuci, kulkas, kipas angin, dan TV. Kebetulan ada ponsel pemberian suaminya. Lupita masih terus kagum dengan ponsel itu. Mas Harlan, uang dari mana bisa beli ponsel semahal ini? Biar aku tanyakan kalau ia sudah pulang. Lupita mulai menguap dan menoleh jam dinding. Sudah jam setengah 12. Kenapa Mas Harlan juga belum pulang ya? Karena lelah, akhirnya Lupita tertidur nyenyak. Suara kokok ayam tetangga membangunkan tidur Lupita yang berada di sofa. Rupanya ia menunggu suaminya pulang dan tertidur di ruangan tamu. Ya Tuhan, sudah jam 6. Aku kesiangan. Buru-buru Lupita beranjak dari sofa dan masuk ke dalam kamar mandi. Seperti biasanya, ia masak dan membawa bekal untuk di kantor. 3 hari sudah Lupita berangkat kerja dan pulang tanpa kehadiran Harlan di sisinya. Hari-harinya terasa hampa dan tak bergairah. Mas, kau di mana? Kenapa kau tidak memberitahu aku? Bahkan aku tidak tahu nomormu. Kau pun tidak pernah menghubungiku. Butiran bening menetes begitu saja dari sudut mata Lupi. Aku merindukanmu, Mas. Kemana aku harus mencarimu, Mas? Lupita dikagetkan dengan suara dering ponsel. Ia melihat tidak ada nama si penelpon, hanya tertera nomor saja.